Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang lagi pada nonton. Kembali lagi di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Oke, jadi di episode kali ini saya sendirian ya, karena ya rekan-rekan yang lain lagi pada berhalangan dan ya tentunya show must go on. Tapi mungkin dengan saya sendirian tetap ada hal positif yang bisa diambil, karena begini kan biasanya itu ada sudut pandang dari Pak Eng yang seorang pengajar, terus ada Pak Bewok yang seorang business development gitu dari sebuah IT konsultan, dan juga ada Pak Saprol yang kerja di perbankan. Dan karena sekarang saya sendirian, ya ini jadi monolog aja, di mana saya akan kasih sudut pandang saya sendiri, yaitu sebagai seorang software engineer. Jadi mungkin kalau yang belum kenal, kayak kalau yang udah kenal ya udahlah ya, mungkin udah ngikutin video kita dari episode pertama gitu kan. Nah yang belum kenal, sekarang saya jelasin lagi kalau saya itu seorang software engineer, dimana saya udah berpengalaman kurang lebih 1 dekade. Dan sekarang tuh saya lagi kerja secara remote gitu di salah satu perusahaan IT lah gampangnya gitu ya, yang base-nya ada di Eropa sana. Jadi gini, karena saya udah berpengalaman ya tadi ya kira-kira 1 dekade, tentunya ya saya udah hidup di dunia digital gitu kan. Dan juga saya udah bikin sistem ya yang dipakai banyak orang. Bahkan salah satu dari sistem yang saya ikut mengembangkan gitu kan, itu dipakai pasti sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuma ya saya nggak bisa sebut merek di sini. Tentunya dengan itu saya tuh jadi tahu gitu bagaimana sih teknologi itu bekerja, bagaimana sih teknologi itu dikembangkan gitu kan. Dan tentunya saya juga jadi tahu apa sih sisi gelapnya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang tuh yang saya pengen bahas di video kali ini itu adalah tentang digital learning ataupun ya digital education. Karena gini, sekarang tuh banyak orang yang bilang kalau pendidikan digital itu adalah masa depan gitu loh. Dimulai karena kepraktisannya gitu kan, fleksibilitasnya, dan juga ya modern. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sadarin, tentunya udah banyak banget nih platform-platform pembelajaran digital yang bisa kita temui di internet. Mulai itu bentuknya aplikasi gitu kan, ataupun website dan macam-macam. Nah, dari pengalaman saya yang melihat dari sisi yang lebih dekat gitu kan, justru jadi menunjukkan sesuatu yang sebaliknya gitu loh. Karena begini, ada dampak-dampak tersembunyi lah yang berbahaya untuk anak-anak kita gitu terkait digital learning ini gitu loh. Itu tentunya ya kalau kita tidak waspada dengan itu ya. Jadi di sini mari kita bahas ini bersama, karena ini tuh bukan sekedar teknologi lagi gitu kan. Ini udah soal masa depan generasi dan tentunya ya anak-anak kita sendiri. Jadi gimana pembahasannya? Tonton video ini sampai habis dan ayo kita mulai. Nah, yang pertama itu adalah the illusion of flexibility. Jadi gini, digital education itu selalu dipromosikan dengan jargon ya bisa learn anytime dan learn anywhere gitu kan. Kedengarannya tuh keren banget gitu loh. Dan ya gitu loh, kayak bisa belajar kapan aja, bisa belajar di mana aja gitu kan. Tapi realitanya itu seringkali jadi jebakan, serius. Karena gini, bahkan di dunia kerja remote pun seperti saya ya, banyak di perusahaan-perusahaan yang lain itu tuh prinsip secara bisa dari mana aja, bisa kapan aja, itu malah bikin orang lebih kecapean gitu loh. Nah, kalau di dunia anak-anak kita gitu kan, yang mungkin ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang anaknya diikutkan ke sebuah, platform pembelajaran digital tertentu gitu kan. Namanya di pembelajaran digital itu tentunya nggak ada yang namanya, jam belajar yang jelas, sering banget seperti itu. Jadi, anak-anak itu nantinya bisa menunda, akhirnya tuh dari penundaan itu sampai akhirnya ya jadi numpuk lah apa yang harus dia kerjakan sampai akhirnya ya stres. Terus juga, banyak anak-anak tuh yang mungkin nanti mereka jadi merasa harus selalu siap untuk online gitu kan, selalu standby. Ada tugas ini, ada tugas itu, ada forum diskusi, ada notifikasi dari guru gitu kan, dari mentornya gitu kan. Ya lama-lama yang tadinya jargonnya adalah fleksibilitas gitu kan, ya berubah jadi tekanan tentunya. Nah, karena apa? Karena gini, namanya sistem digital itu didesain supaya pengguna itu terus kembali. Ini yang saya bongkar ya sebagai seorang software engineer. Jadi kayak misalnya tadi algoritma notifikasi gitu kan misalnya. Nah itu tuh sering sengaja dibuat ya supaya untuk memicu bahkan rasa bersalah kita gitu loh kalau kita nggak login atau kita nggak buka aplikasinya, buka platformnya, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya ya tadi terjebak dengan sesuatu yang
malah menjadi suatu perulangan yang bikin stres, apalagi ya untuk anak-anak kita gitu loh. Jadi, mungkin kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang anaknya ikut suatu platform pembelajaran digital ataupun ya online class gitu kan, coba deh tanyain gitu kan, apakah mereka benar-benar lebih santai gitu kan, atau justru lebih sering, gelisah gitu loh, karena ya tadi jam belajarnya jadi nggak tentu gitu loh. Jadi boleh kita share-share dan curhat-curhat di komentar terkait masalah ini. Nah, yang kedua itu adalah the isolation paradox. Jadi gini, tentunya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya saya juga bahkan itu pasti ingat ya waktu sekolah dulu yang paling berkesan itu kan bukan cuma pelajaran ya, bukan cuma ketika kita lagi nerima pelajaran dari guru gitu di kelas, tapi juga interaksi dengan teman gitu kan, terus, main-main di kantin, bersenda gurau di sana gitu kan ya, bahkan ketika kita di kelompok-kelompokin nih di meja-meja, kayak satu meja terus berapa teman-teman yang lain gitu kan. Nah, tentunya hal itu tuh termasuk dari hal-hal yang membentuk karakter kita ya kan kalau kita sadari. Nah, di digital education ya tentunya hal seperti itu tuh banyak yang hilang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sadari gitu kan. Ya anak-anak kita itu akan jadi terisolasi gitu kan, komunikasi itu hanya lewat teks atau ya pakai chat seperti itu. Ya di situ kan berarti tidak ada ekspresi wajah, terus juga tidak ada bahasa tubuh gitu kan. Padahal, itu semua kan jadi bagian penting dari soft skill mereka gitu loh. Nah, nantinya tuh jadi gini, gimana mereka bisa ngebaca emosi temennya gitu loh. Gimana mereka bisa belajar untuk berdebat dengan sehat gitu. Karena itu semua tuh sulit tuh kalau cuma di depan layar aja. Nah, eee, ini yang saya kasih tahu lagi ya, jadi banyak banget namanya platform pembelajaran digital itu tuh memang mendorong interaksi yang berbasis teks. Kenapa? Karena gini, karena, kalau interaksi itu berbasis teks, itu tuh bakal lebih mudah buat diukur dan, bisa lebih mudah dipergunakan untuk algoritma tentunya. Jadi setiap pesan, setiap klik gitu kan, semua itu bisa dianalisis buat apa, buat engagement, gampangannya seperti itu. Tapi apa yang hilang dari situ? Ya tentunya empati, ekspresi wajah tadi gitu kan, bahasa tubuh, ya semua soft skill yang nantinya itu jadi krusial gitu loh untuk kehidupan anak-anak kita di masa depan. Kira-kira seperti itu. Ya akhirnya kan, karena udah basisnya seperti tadi ya anak-anaknya jadi terbiasa ya komunikasi yang cenderung maaf dangkal gitu loh, bukan percakapan yang bermakna lagi. Jadi kita tanpa sadar itu sedang membesarkan, generasi yang lebih pandai mengetik gitu ya tapi dia tuh jadi gagap saat harus bicara dan bekerja sama di dunia nyata, kira-kira seperti itu. Jadi gini loh, coba nih Bapak dan Ibu bayangkan gitu kan, kalau 10 tahun ke depan ya anak kita tuh, terbiasanya ngobrol lewat chat gitu kan, tanpa adanya tatap muka sama sekali, tanpa adanya interaksi yang, apa ya, live lah seperti itu ngomongnya gitu kan. Ya, apa jadinya nanti mereka ketika di dunia karir gitu loh, apa mereka siap membangun hubungan yang dalam gitu kan, kerja tim yang solid, ya kalau itu tidak terjadi, ya tentunya kan bahaya gitu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu setuju ini berbahaya, ya coba kita curhat-curhat dan sharing pengalamannya di komentar. Nah, yang ketiga itu adalah teknologi trap. Jadi gini, seperti saya udah singgung tadi ya di opening ya, di mana saya tuh kerja di bidang teknologi itu kan. Jadi ya saya tahu banget namanya teknologi itu never perfect. Jadi saya udah terbiasa ngadepin error, ngadepin bug, ngadepin yang namanya server lagi down gitu kan. Itu hal biasa di dunia pekerjaan saya, di dunia teknologi gitu loh. Tapi untuk anak-anak, setiap glitch itu tuh bisa memutus konsentrasi mereka, itu yang jadi masalah. Jadi belajar ini udah bukan soal ilmu aja gitu loh, tapi ya juga soal perubahan dan hambatan teknis gitu tentunya. Nah, lebih parah lagi itu adalah terjadinya digital divide. Jadi gini, perusahaan teknologi ya yang merancang platform-platform pembelajaran digital itu, tentunya mereka itu berasumsi semua orang itu punya koneksi yang cepat dan punya perangkat yang bagus. Itulah biasanya yang mereka lakukan gitu kan. Padahal kenyataannya terutama di negara kita ya
Banyak nih keluarga yang bahkan masih kesulitan buat beli kuota, apalagi punya perangkat yang bagus, seperti itu kan. Jadi ya sistem ini mohon maaf secara tidak langsung itu kayak sudah by design ya, by design, menciptakan kesenjangan tentunya. Jadi anak dari yang maaf, mampu gitu kan akan bisa melesat gitu, tapi yang kurang mampu ya tentunya cenderung akan tertinggal, kira-kira seperti itu. Dan, jangan lupa juga tentunya ada yang namanya screen fatigue gitu ya. Jadi gini, platform digital itu tahu semakin banyak kita menatap layar gitu ya, semakin, anak-anak kita menatap layar, semakin banyak juga data yang bisa mereka kumpulkan, kira-kira seperti itu. Nah, efeknya apa ke anak-anak kita gitu kan, ya sorry, belibet, tentunya konsentrasinya jadi menurun, terus juga daya fokus untuk jangka panjang ya itu juga cenderung akan rusak gitu kan, ya bahkan bisa, terjadi yang namanya ya brain rot gitu kan. Jadi itu tuh harga yang nggak pernah diumumkan di brosur-brosur digital learning, kira-kira seperti itu. Nah, jadi misalnya bapak-bapak nih sama ibu-ibu kalau anaknya sering ngeluh capek, pusing gitu kan, atau gampang marah-marah gitu ya setelah ikut suatu pembelajaran di platform digital atau kelas online gitu kan, itu bukan karena mereka males. Kemungkinan yang besar gitu ya, itu tuh ya tadi tanda yang namanya screen fatigue gitu loh. Ya coba deh, bapak-bapak dan ibu share di komentar nih gimana nih pengalamannya ketika anak-anak itu mungkin ngeluh gitu, ngeluh capek, ngeluh pusing gitu kan setelah mengikuti yang namanya pembelajaran digital di komentar. Nah selanjutnya itu adalah the quality conundrum. Jadi gini, ini satu lagi masalah besar ya, masalah besarnya itu adalah dari sisi kualitas. Jadi gini, tidak semua yang namanya kurikulum online itu bagus. Banyak banget nih yang sorry to say banget itu kan, banyak banget yang cuma lempar video, lempar file PDF gitu kan, tapi anggapannya anak-anak sudah belajar. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal ya pendidikan itu kan bukan sekedar masalah konsumsi konten kalau kita semua sadari ya. Yang paling penting itu kan adalah feedback tentunya. Jadi kayak misalnya, pengajar itu bisa melihat, ekspresi anak gitu kan, terus juga, tahu siapa yang ngerti, tahu siapa yang lagi bingung gitu kan. Dan kalau di pembelajaran yang online, ya hal itu hampir mustahil gitu, apalagi kalau muridnya 30 orang misalnya, seperti itu. Ya akhirnya ya, digital education ini itu tuh jatuh ke dalam jebakan yang namanya itu ya, one size fits all gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi semua anak tuh dipaksa belajar dengan cara yang sama, intinya seperti itu. Padahal kan ya anak-anaknya bapak-bapak dan ibu-ibu itu kan ya bahkan anak siapapun gitu kan tentunya punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang dia itu lebih belajar dengan cara yang visual, ada yang perlu dengan cara kinestetik, ada juga yang mungkin yang butuh diskusi gitu kan. Dan itu semua ya tidak bisa dipenuhi hanya dengan ya platform-platform pembelajaran digital apalagi lewat video call doang gitu loh. Ya apalagi ya bahkan yang paling parah lewat sebuah konten aja, itu juga nggak akan bisa memenuhi itu. Nah, pernah nggak nih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, yang anak-anaknya itu bilang misalnya kayak gini, aku tuh nggak ngerti nih tadi pelajaran yang di kelas online itu," gitu. Nah, padahal nilai mereka bagus-bagus. Nah, kenapa coba seperti itu? Jadi itu tuh tanda kalau mereka itu akhirnya cuma dikasih tontonan dan mereka cuma nonton tanpa menyerap apa-apa dari situ. Jadi, misalnya ada yang pernah anak-anaknya seperti itu, ya boleh curhat-curhatlah kita di komentar. Nah, yang selanjutnya itu adalah the future unseen cost. Jadi ini nih hal yang paling saya khawatirkan ya, di mana ya saya sebagai seorang software engineer gitu loh. Karena gini, ada luka panjang yang mungkin nggak kelihatan gitu loh. Jadi namanya, algoritma digital learning itu tuh dirancang supaya apa, supaya efisien. Jadi itu tuh bakal ngebuat anak-anak kita itu konsum konten dengan sangat cepat. Tapi, apa nih dampaknya ke, apa namanya tuh, kemampuan berpikir kritis mereka? Apa nih dampaknya kepada daya tahan, mereka dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks? Nah, itu yang jadi pertanyaan yang mengerikan gitu loh. Karena gini, tentunya Bapak dan Ibu sekalian tentunya menyadari gitu kan namanya dunia kerja itu nantinya dunia karir itu kan, butuh generasi yang bisa gilang itu ya
mudah gitu untuk beradaptasi gitu kan, terus juga berdiskusi tentunya dan juga bernegosiasi, itu yang paling penting gitu kan. Nah, kalau sejak kecil mereka tuh cuma terbiasa klik, terus submit gitu kan, terus ikutin instruksi dari layar mereka gitu kan, ya mereka itu akan jadi, apa ya bilangnya itu, mereka jadi bakal pintar secara teoritis aja gitu, tapi lemah ketika mereka harus menghadapi realita, kira-kira seperti itu. Jadi, ini yang perlu bapak-bapak dan ibu ingat ya, namanya perusahaan teknologi ya yang ngebuat digital learning ini, mereka tuh nggak ngedesain platform, pendidikan ini demi masa depan anak kita, itu yang perlu kita garis bawahi dulu gitu loh, ini semua industri gitu kan. Mereka tuh cuma ngedesain supaya sistemnya itu bisa ya scale up, bisa terus naik gitu loh. Supaya apa ya, tentunya supaya data mudah dikumpulkan gitu kan, terus juga, agar ya tentunya investornya pada puas, kira-kira seperti itu. Ya kalau kita nggak kritis di sini ya tentunya ya anak-anak kita gitu yang akan menanggung bekas lukanya ini gitu nanti ketika mereka di masa depan, kira-kira seperti itu. Jadi ya, sebelum terlambat gitu kan, ya mari kita renungkanlah apa sih arti pendidikan gitu kan yang sebenarnya, terus juga kayak apakah sekedar mengejar nilai aja gitu, atau ya kita mau benar-benar menyiapkan anak-anak kita tuh buat jadi manusia seutuhnya, itu kan yang jadi pertanyaan seharusnya. Jadi dari semua pembahasan yang udah saya bahas tadi ya dari awal sampai ya sampai titik ini gitu kan, di sini tuh harapan saya adalah, kita nih sesama para orang tua gitu kan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu, harapan saya itu mulai hari ini, ayo kita lebih kritis gitu terhadap ya pendidikan anak-anak kita ya, terutama di sistem digital education yang udah banyak banget bermunculan gitu loh. Jangan sekedar ikut tren aja gitu kan, tanyakan dulu nih apakah ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak kita, kira-kira seperti itu. Ya kalau misalnya video ini membuka sedikit, wawasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang nonton gitu kan, ya tolonglah di-share gitu kan supaya tentunya banyak juga yang akan terdasarkan terkait masalah sisi gelap dari digital education ini gitu loh. Jadi, kembali lagi di mana saya seorang software engineer yang udah berkarir selama 10 tahun, saya tentunya cinta dengan teknologi, masih berkutat tiap hari gitu kan dan ya mungkin ini bukan terlalu passion saya, tapi jujur aja saya menikmati gitu kan. Tapi tentunya di situ saya juga tahu kalau yang namanya teknologi itu bukan jadi jawaban satu-satunya untuk semua hal. Jadi mari kita bijak, mari kita tetap kritis gitu kan dan juga mari kita terus, mempertanyakan gitu kan dan menambah wawasan kita terhadap perkembangan dunia digital saat ini gitu kan, supaya ya anak-anak kita tidak tumbuh dengan luka yang kita biarkan gitu kan, hanya karena kita tidak bertanya. Jadi terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Thank you for watching. Assalamualaikum.